Kalau misalnya itu tidak diterima seperti itu, apakah memang tidak sampai ke rekening Anda sebagai anggota DPR atau pengeluaran Anda yang memang melampaui dari apa yang diterima sebagai anggota DPR? Kalau itu nggak mungkin karena sistem transfernya kan langsung online ke rekening pribadi masing-masing anggota DPR. Sehingga pasti kami tahu apa yang kami terima dari negara. Sehingga itu juga saya harus klarifikasi apa yang disampaikan oleh Fitra dalam forum malam ini. Oke, Anda tidak mau menyebutkan berapa jumlahnya? Nah, bukan saya tidak mau menyebutkan, telah menjadi pengetahuan publik dan rame, Kompas juga memberitakan gitu. Gaji segitu, tunjangan rumah kan sudah terbuka, ada berapa? 50 juta. 50 juta per bulan. Ya, sekitar itu. Nah, terus kemudian yang diributkan juga itu apa? Tunjangan beras gitu. Berapa tuh? 12 juta. Tapi saya ingin menyampaikan, jangan dimaknai bahwa 12 juta itu untuk beli beras sebulan, jadi nggak seperti itu. Misalnya kalau kita ketemu dengan jejaring politik partai pada saat kami menyerap aspirasi, kan kami masuk ke tunjangan dulu, jangan ternyata tidak sampai 230 juta. Oke, Anda tidak mau menyebutkan berapa sih kira-kira yang Anda dapat per bulan sebagai anggota DPR? Pertanyaannya sensitif banget ini. Di atas 200 juta? Nggak, jauh. Jauh? Jauh. Di bawah 100 juta? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Kalau gaji udah pasti. Yang menambah itu adalah tunjangan tadi itu, sehingga Anda tidak mau karena disebut sensitif, bukan 230 juta, tidak di bawah 100 juta, jadi di atas 150 juta? kurang. Masih kurang? Kurang. Anda percaya nggak? Enggak sih Mbak, inilah DPR kita Mbak. Ini nggak sekali dua kali, kemudian ketika publik dianggaplah publik membawa data yang salah. Misalnya konteksnya tadi Fitra. Tapi nggak mau dibuka transparansi berapa detailnya. Kedua, misalnya ketika ngomong undang-undang, ini pasalnya nggak ada ini, ya draftnya mana nggak di-upload di website. Kemudian lagi-lagi hak yang harus ditagih oleh publik soal transparansi, soal good governance, akuntabilitas, ya kita nggak bisa dapetin, ujung-ujungnya kita yang disalahin. Kita sebagai ya DPR karyawan kita Mbak, kita bayar mereka untuk kerja, karyawan kita kok. Bukan tidak menjawab dalam arti bahwa kami tidak mau menyebutkan angka, tapi kemudian kami dituntut empati di tengah tadi kesulitan yang Mbak Rosi sampaikan, kesulitan ekonomi, terus ada gap pendapatan antara misalnya buruh yang dibandingkan buruh dengan DPR, meskipun kita ingin mengatakan bahwa ya mohon maaf nanti dianggap keliru lagi. Perbandingan yang tidak, mohon maaf, apple to apple. Tidak sebanding? Tidak. Maksudnya antara gaji anggota DPR dengan buruh? Misalnya kan sebenarnya tidak apa-apa tidak sama, karena bagaimanapun juga Anda wakil rakyat, Anda punya beban kerja yang jauh lebih besar, tetapi disparitasnya yang dianggap terlalu besar, dan itu kalau dibandingkan dengan anggota DPR atau wakil rakyat di negara-negara lain tidak sampai double digit seperti apa yang terjadi di Indonesia. gajinya juga kan sama aja, malah gaji kita jauh di bawah negara-negara yang disebutkan misalnya Swedia, gaji kan 16 juta. Anda selalu berpatokan pada 16 juta. Jadi seperti memang kasihan loh anggota DPR ini cuma 16 juta. Tunjangannya yang gede tapi nggak sampai 150 juta Nah, ya? itu pun tunjangan, ya saya bilang tadi, tunjangan yang digunakan dalam rangka untuk mengoptimalkan peran kita. Peran sebagai anggota DPR.